A True Martial World, Bab 202, Judul, Bangkit Keketenaran. Menjadi pandai besi selama 1 bulan terakhir, otot Zhou Kui telah berubah warna menjadi perunggu karena panas. Keringatnya membuatnya tampak berkilau. Setelah melakukan lebih dari 1000 serangan dalam satu tarikan napas, Zhou Kui akhirnya beristirahat untuk mengatur pernapasannya. Orang lain di pandai besi juga berhenti. Mereka menggunakan waktu ini untuk menyeka keringat mereka dan minum air atau makan peninggalan binatang. Bagaimanapun, menempa logam sangat melelahkan. Sial, akhirnya aku membuat sepotong logam yang bagus. Zhou Kui memandangi logam merah panas di landasan dengan gembira. Ha, Brother Kui, kamu menjadi lebih baik dalam menggunakan skill Hurricane Hammer. Seorang anggota dari tentara Xuanwu berkata sambil tertawa. Aku rasa begitu. Zhou Kui menggelengkan kepalanya. Skill Hurricane Hammer ini adalah skill palu yang diberikan oleh pekerjaan pandai besi secara gratis. Itu tidak memiliki kekuatan menyerang, tetapi menggunakannya pada logam akan memungkinkan seorang kultivator memiliki kendali sempurna atas setiap inci tubuhnya, memberikan efek terbaik untuk pelatihan. Meskipun keterampilan palu ini gratis, Zhou Kui tahu bahwa jika dia benar-benar mengolahnya, itu akan sangat menakutkan. 18.000 tahun yang lalu, ada seorang pria yang menggunakan skill Hurricane Hammer ini untuk memecahkan rekor pekerjaan pandai besi. Dalam 60 hari, dia telah menempa semua jenis baja, logam bagus yang mencapai 48.000 rune sisik naga. Apa konsep dari 48.000 rune sisik naga? Zhou Kui tidak tahu pada awalnya. Ketika dia pertama kali datang ke kantor pandai besi, dia penuh dengan ambisi. Dia merasa bahkan jika dia tidak bisa memecahkan rekor, dia akan tetap luar biasa. Orang itu mungkin telah memperoleh 48.000, tetapi tidak akan sulit bagi Zhou Kui sendiri untuk membuat sekitar 20,000 sampai 30,000 rune sisik naga. Hasil selama beberapa hari berikutnya membuat Zhou Kui tercengang. Dalam 3 hari pertama, Zhou Kui menggunakan semua kekuatannya dan tidak pernah membuat lebih dari 25 rune sisik naga sehari. Dari hari keempat, Zhou Kui akhirnya berhasil menguasai skill Hurricane Hammer dan pendapatan hariannya melebihi 30 rune sisik naga. Setelah itu, penghasilannya berkisar sekitar 40 sampai 50. Penghasilan harian terbaik Zhou Kui hingga saat ini hanya 52 rune sisik naga. Tapi orang yang meninggalkan rekaman itu, untuk mendapatkan 48.000 rune sisik naga dalam 2 bulan, itu berarti rata-rata 800 rune sisik naga sehari. Zhou Kui ingin menangis. Dia telah memberikan segalanya untuk mendapatkan rune sisik naga, tetapi yang paling dia buat adalah kurang dari 1/10 dari orang itu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saudara Kui, apakah kamu memikirkan tentang rekor orang itu? Aku akan mengatakan bahwa pria itu memiliki garis keturunan binatang buas kuno dan bukan orang normal. Jika tidak, standar 18.000 tahun yang lalu berbeda dari sekarang. Pasti lebih mudah mendapatkan rune sisik naga saat itu. Untuk mendapatkan 48.000 rune sisik naga dalam 60 hari, aku tidak bisa mempercayainya. Seorang anggota tentara Xuanwu berkata dengan keras kepala. Tapi saat ini, tidak jauh dari sana, seorang pandai besi muda yang juga sedang beristirahat menyela. Kamu meremehkan pahlawan dunia. Beberapa hari yang lalu, seseorang di kota surgawi Tai'ah berhasil mendapatkan 10.000 rune sisik naga dalam sebulan dengan memetik tumbuhan. Dia bahkan mendapatkan poin kemuliaan. Bagi seseorang yang menempa logam selama 2 bulan 18.000 tahun yang lalu, mendapatkan 48.000 rune sisik naga bukanlah hal yang mustahil. Kata-kata pemuda ini mengejutkan Zhou Kui dan rekan-rekannya, tetapi seseorang tertawa. Bagaimana memetik tumbuhan dapat menghasilkan 10.000 rune sisik naga dalam sebulan? Jangan bicara omong kosong. Zhou Kui dan rekan-rekannya tidak dapat percaya, tetapi pemuda itu dengan jijik berkata, "Kalian belum tahu tentang masalah itu? Aku mendengarnya dari beberapa teman ahli yang secara permanen tinggal di Menara Dewa Pusat. Itu 100% benar. Kultivator bisa mendapatkan hadiah yang tinggi dari memetik tumbuhan karena dia memilih ramuan primordial. Dia bahkan secara khusus dipanggil oleh tetua kota surgawi. Memilih ramuan primordial?" Zhou Kui memberikan tatapan, "Berhenti menggodaku. Leluconmu tidak ada gunanya. Untuk berpikir kamu bahkan mengatakan ramuan primordial. Apakah itu sesuatu yang bisa dipilih orang seperti kita? Untuk berpikir kamu bahkan mengatakan tetua kota surgawi memanggilnya. Tetua adalah ahli Sein. Apakah ahli Sein adalah seseorang yang bisa kita hubungi?" Ketika Zhou Kui mencapai titik itu dalam kalimatnya, suaranya tiba-tiba terputus saat dia mulai mengalami syok. Dia memandang anak laki-lakinya tetapi melihat anak laki-lakinya memandangnya dengan tatapan aneh. Faktanya, di antara mereka, Zhou Kui adalah orang terakhir yang sampai pada kesimpulan. Dia menelan seteguk air liur dan menatap pemuda yang berbicara dari sebelumnya.
Zhou Kui tergagap. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa dia dipanggil oleh tetua? Iya, itu terjadi kemarin. Seorang teman di Menara Dewa Pusat mengatakan kepada aku sendiri. Bagaimana itu bisa salah? Pemuda itu berkata dengan ringan. Zhou Kui dan teman-temannya menatap. Memetik tumbuhan, dipanggil oleh penatua? Tentu saja, mereka telah menebak siapa orang yang memetik ramuan primordial itu. Tidak mungkin. Yi Yun, dia benar-benar memilih ramuan primordial? Lelucon yang luar biasa. Zhou Kui dan anak buahnya mengalami reaksi yang intens. Salah satu anak laki-laki bahkan melompat setinggi 3 kaki dari bangku batu. Mereka sebelumnya telah melihat penegak hukum membawa Yi Yun menemui tetua, tetapi mereka tidak tahu apa alasannya. Hari ini, mereka akhirnya tahu bahwa itu karena dia telah memetik ramuan primordial. Tapi, bagaimana mungkin? Bagaimana seorang kultivator alam Purple Blood bisa memilih ramuan tingkat itu? Oh, pria muda itu bernama Yi Yun. Saat ini, pandai besi muda lainnya berdiri. Kalian kenal dia? Melihat pemuda ini tiba-tiba berdiri, Zhou Kui tersandung. Pemuda ini telah meninggalkan kesan yang dalam padanya. Orang ini tidak terlalu tinggi dan tampak kurus. Tapi dia membuat lebih dari 100 rune sisik naga sehari dengan memukul logam. Tentu saja, dia bukan pemula. Dia telah berada di perkemahan hutan belantara surgawi selama setahun. Dia berada di tahun kedua dinas militer. Sebagai rekrutan di tahun pertamanya, Zhou Kui terformasi oleh tentara veteran ini. Ini karena kekuatan mereka. Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku Ah Jun, Presiden Asosiasi Hongdao. Kita sangat tertarik setelah mendengar tentang pemuda ini. Dia ingin menariknya ke asosiasi. Petik 2. Asosiasi Hongdao. Zhou Kui pernah mendengar tentang asosiasi kecil ini. Banyak orang di Pandai Besi berasal dari asosiasi Hongdao. Presiden asosiasi Hongdao bernama Li Hong. Peringkatnya di peringkat surga adalah 1030 dan peringkat buminya adalah 1100. Peringkat ini mungkin terdengar buruk, tapi Li Hong baru saja memasuki kamp hutan belantara surgawi tahun lalu. Menambahkan bulan sebelumnya, Li Hong telah berada di kamp alam liar surgawi selama 13 bulan. Menjadi peringkat 1030 membuatnya menakutkan. Lagi pula, sangat jarang seseorang memasuki peringkat 1000 teratas dalam setahun. Kejeniusan luar biasa ini cukup untuk membuat khawatir berbagai faksi super kerajaan surgawi. Li Hong hanya selangkah lebih malu dari ini. Li Hong sangat ambisius. Dengan mendirikan asosiasi Hongdao, dia hanya menerima orang-orang yang telah berada di kamp hutan belantara surgawi selama kurang dari setahun. Asosiasi Hongdao belum kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, pada saat Li Hong menghabiskan 3-4 tahun berkultivasi di kota Tai'ah Divine, mereka akan menjadi kultivator veteran. Dengan demikian, asosiasi ini akan menjadi salah satu asosiasi terkuat di kota surgawi Tai'ah. Saat ini, banyak rekrutan tahun pertama dan kedua terbaik telah diserap ke dalam asosiasi Hongdao. Tidak disangka mereka memiliki Yi Yun di radar mereka. Zhou Kui tidak merasa senang karenanya. Dia telah menempa logam dengan orang-orang asosiasi Hongdao ini selama sebulan, tetapi mereka bahkan tidak pernah menatap matanya. Dan mereka akhirnya berbicara dengannya, tetapi itu karena mereka mencari Yi Yun. Zhou Kui sangat marah, tapi dia tidak berani menentang asosiasi Hongdao. Jika dia menyinggung sebuah asosiasi yang akan menjadi asosiasi besar dalam waktu 4 tahun, hidupnya di kota surgawi Tai'ah akan menjadi sangat tidak menyenangkan. Baiklah, dia memetik tumbuhan di siang hari. Dia harus kembali ke rumah pada malam hari. Aku tahu di mana dia tinggal. Zhou Kui dengan enggan berkata. Dia merasa seolah-olah telah menelan lalat. Membandingkan itu benar-benar menjengkelkan. Haha, terima kasih. Pemuda bernama Ah Jun tersenyum. Tidak hanya asosiasi Hongdao mereka mencari Yi Yun menjadi anggota, mereka memiliki beberapa hal penting lain untuk didiskusikan dengannya. Di malam hari, matahari mulai terbenam di barat. Kota Tai'ah Divine yang megah memantulkan matahari terbenam dan ditutupi lapisan merah dan emas. Di ruang makan kelas rendah kota Tai'ah Divine, para kultivator bergegas dari segala arah untuk menerima makanan mereka. Kota surgawi Tai'ah menyediakan makanan yang lezat dan mengenyangkan karena daging binatang buas kuno. Para kultivator di kota surgawi Tai'ah yang melakukan ekspedisi akan kembali setiap hari dari alam liar surgawi, membawa binatang kuno yang mereka buru untuk ditukar dengan rune sisik naga. Bahan dan tulang yang paling berharga diambil untuk diproses, sedangkan daging yang tidak berharga dibagikan sebagai makanan. Di suku Cloud Wilderness, di mana daging binatang kuno langka, itu adalah makanan bermutu tinggi. Namun, di kota Tai'ah Divine, itu adalah makanan kelas terendah. Rumah juru masak di kota surgawi Tai'ah memiliki panci yang sangat khusus untuk memasak daging binatang kuno mereka. Panci ini adalah harta karun dan disebut kuali berharga Taihe. Kepala koki yang mengoperasikan Taihe Precious Kuali adalah seorang raja manusia yang jarang terlihat, tetapi sangat menyukai makanan lezat.
Kuali berharga Taihe ini adalah harta berharga Tuan Manusia. Kuali berharga Taihe memiliki dunia di dalamnya. Itu bisa menampung makanan senilai gunung kecil. Bahkan jika daging babi, sapi, atau kambing biasa dimasukkan ke dalam, kepala koki dapat menggunakan kuali berharga Taihe untuk memasak makanan yang sangat lezat. Itu dijiwai dengan surga bumi Yuan Qi. Itu bisa memperpanjang hidup orang biasa jika mereka sering memakannya. Tak perlu dikatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan oleh kota surgawi Tai'ah bukanlah daging babi, sapi atau kambing, tetapi daging binatang kuno. Jadi, bahkan makanan kelas rendah sama sekali tidak lebih rendah. Pertama kali Yiyun datang ke rumah masak kota surgawi Tai'ah, dia menikmati makanannya. Meskipun pada tahap ini, dia hanya bisa menyerap relik tulang untuk menggantikan makanannya, Yiyun masih akan datang ke rumah masak dari waktu ke waktu untuk menyantap makanan. Makan relik binatang kuno setiap hari membuatnya mendambakan sesuatu yang substansial. Sejak dia mempelajari teknik menelan gajah, nafsu makan Yiyun sangat baik. Dia bisa makan sepiring besar daging binatang kuno, beberapa piring sayuran spiritual dan mengakhirinya dengan semangkuk sup tulang hewan. Itu sangat menyenangkan. Hari ini, Yiyun kembali ke kediamannya lebih awal, jadi dia tidak melewatkan kesempatan untuk berpesta. Saat Yiyun menggigit sepotong besar daging, dia melihat sekelompok orang memasuki rumah masak dari sudut matanya. Kelompok orang ini jelas tidak ada di sini untuk makan. Saat memasuki rumah juru masak, mereka mencari kemana-mana dan dengan sangat cepat mereka menemukan target mereka. Mereka berjalan ke Yiyun sambil tersenyum. Hah, mereka mencariku? Yiyun sedikit tertegun saat dia terus menggigit daging. Dia memperhatikan bahwa orang yang memimpin sekelompok orang adalah Zhou Kui. Zhou Kui berada di belakang seorang pemuda yang agak montok, seolah-olah dia takut pada pemuda ini. Pemuda montok itu berambut pirang dan keriting. Di pelukannya, ada seorang wanita muda. Wanita muda ini tampak seperti seorang kultivator di kamp hutan belantara surgawi. Oh, dia adalah Yiyun, pemuda montok bertanya pada Zhou Kui. Zhou Kui mengangguk. Ya, itu adalah orang yang kamu cari. A True Martial World, Bab 203. Judul, Kamu Menggodaku, Jadi Aku Menggodamu. Saat Yiyun makan, dia memperhatikan sekelompok orang melalui sudut matanya. Pemuda montok menggosok dagunya sambil berjalan ke meja di depan Yiyun. Dia duduk, tapi anak buahnya tidak duduk. Mereka berdiri terpisah di keempat penjuru, seperti dewa pintu. Ini menarik perhatian banyak orang saat orang-orang menoleh. Beberapa mengenali siapa pemuda gemuk itu. Bukankah dia Presiden Asosiasi Hongdao, Li Hong? Dia tinggal di Menara Dewa Pusat. Mengapa dia datang ke rumah juru masak kelas rendah? Asosiasi Hongdao adalah salah satu organisasi yang diperhatikan banyak orang di antara rekrutan di kota Tai'ah Divine. Li Hong dianggap sebagai orang yang berpengaruh di kota Tai'ah Divine. Untuk dikenali oleh begitu banyak orang saat dia duduk, Li Hong merasa sangat puas. Kamu adalah Yiyun kan? Li Hong memandang Yiyun dan menggunakan anggukan sebagai salam. Kaulah yang memilih ramuan primordial. Banyak orang tahu bahwa seseorang telah mengambil ramuan primordial dan telah dipanggil oleh tetua kota surgawi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yiyun, yang saat ini sedang makan di rumah masak kelas rendah. Setelah mendengar kata-kata Li Hong, mereka menjadi terkejut. Segera, semakin banyak orang mulai memperhatikan apa yang terjadi di meja. Salah satunya adalah orang yang berpengaruh di kota surgawi Tai'ah. Yang lainnya adalah rekrutan yang diikuti banyak orang dengan minat karena telah memilih ramuan primordial. Apa yang akan mereka bicarakan? Yiyun menyeka mulutnya dan menatap Li Hong. Li Hong tersenyum ramah. Dengan mata menyipit, itu membuatnya tampak seperti Buddha Maitreya. Yiyun telah mendengar sedikit tentang Asosiasi Hongdao. Itu adalah salah satu organisasi paling berpengaruh di antara para rekrutan. Banyak rekrutan ingin naik kapal pesiar ini, berharap ketika Asosiasi Hongdao mengembangkan dirinya menjadi salah satu faksi terkuat di kota surgawi Tai'ah dalam beberapa tahun, itu juga akan meningkatkan status mereka sendiri. Li Hong kuat, tapi dia tidak berada pada level yang menantang nasib. Asosiasi Hongdao yang dibentuk olehnya, memiliki batasan tertentu pada kemampuannya. Tidak mudah untuk menopang organisasi ini. Itu aku, Yiyun menganggukkan kepalanya. Li Hong berkata, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Li Hong, Presiden Asosiasi Hongdao. Aku akan langsung terus terang. Aku ingin membawa kamu ke Asosiasi Hongdao. Aku telah menyiapkan posisi kepala untukmu. Ketika Li Hong mengucapkan kata-kata itu, banyak orang yang memperhatikan yang sedang berlangsung terkejut. Kepala, di Asosiasi Hongdao, selain presiden dan wakil presiden, ada posisi kepala. Seorang kepala adalah posisi yang relatif senior. Yiyun menatap Li Hong dengan heran. Dia memang menjadi terkenal dalam beberapa hari terakhir, tetapi itu tidak diperoleh melalui kekuatannya. Itu diperoleh dengan memetik ramuan primordial. Tingkat kultivasinya hanya di tahap pertengahan dalam Purple Blood.
Itu sangat umum, dan dia hanya rekrutan tahun pertama, namun Li Hong ingin menjadikannya seorang kepala? Bagaimana orang-orang di bawahnya diyakinkan? Aku mendengar bahwa kamu menemukan ramuan primordial ketika sedang mengalami bencana, dan itu kebetulan mengalami kegagalan. Begitulah cara kamu memetik ramuan itu? Li Hong menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri sambil berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Bagi seorang kultivator alam Purple Blood untuk menangkap ramuan primordial, itu seperti fantasi. Tapi Li Hong telah memperoleh informasi rinci dan tahu bahwa Yi Yun hanya beruntung bertemu dengan ginseng ungu yang surga yang gagal dalam bencana. Karena itu, tidak mengherankan baginya untuk menangkap ginseng ungu yang surga. Keberuntungan ini sangat membuat iri. Tapi keberuntungan tidak berguna. Li Hong tahu bahwa Yi Yun hanya berada di tahap pertengahan Purple Blood. Bakat kultivasinya hanya rata-rata. Sangat sulit bagi orang seperti itu untuk menonjol di kota surgawi Tai'ah. Yi Yun tidak menanggapi pertanyaan Li Hong, tetapi itu dianggap sebagai penegasan diam-diam. Yang terbaik adalah jika orang mengira itu karena keberuntungannya sehingga dia memilih ramuan primordial. Itu menyelamatkannya dari kesulitan menjelaskan. Adik Yi, ku dengar kamu bukan dari keluarga kaya? Bakat kultivasi kamu juga tidak di atas? Li Hong tiba-tiba mengganti topik dan mulai bertanya tentang latar belakang Yi Yun. Yi Yun menatap Li Hong tanpa diduga. Kenapa? Haha, adik Yi, kakak ini tidak bermaksud meremehkanmu. Kamu lahir dari Cloud Wilderness, tetapi untuk sampai sejauh ini, kamu pasti memiliki petualangan yang spektakuler. Tingkat kultivasi kamu berada di tahap pertengahan Purple Blood, bukan? Jika aku harus mengatakan, apa yang harus kamu perhatikan adalah membeli sumber daya dalam jumlah besar untuk meningkatkan tingkat kultivasimu. Li Hong menepuk bahu Yi Yun, dengan tatapan yang sepertinya mengerti Yi Yun dengan baik. Sebenarnya, banyak informasi tentang Yi Yun diberikan kepadanya oleh Zhou Kui. Oh, lalu, Yi Yun tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu di antara baris kata-kata Li Hong. Haha, dengan menyerahkan ramuan primordial, kamu pasti mendapatkan beberapa poin kemuliaan kan? Tujuan utama dari poin kemuliaan itu adalah untuk membeli sumber daya kultivasi paling mewah di kota surgawi. Tapi untuk menggunakannya sebagai Purple Blood level menengah, itu akan sangat sia-sia. Apa yang harus kamu beli adalah relik tulang kuno bermutu tinggi dan waktu kultivasi di Wilderness Divine Hall. Dan benda-benda ini membutuhkan rune sisik naga dalam jumlah besar. Jadi, kakak ini menyarankanmu untuk menukar poin kemuliaan dengan rune sisik naga. Itu yang terbaik. Li Hong berbicara dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dia penuh pertimbangan untuk Yi Yun. Oh, Yi Yun tiba-tiba tertawa. Begitu, lalu bagaimana aku bisa menukarnya dengan rune sisik naga? Kamu bisa serahkan itu padaku. Di masa depan, ketika kamu menjadi ketua asosiasi Hongdao, kamu dapat dengan mudah menukar rune sisik naga. Sebenarnya, aku bisa menukarnya untukmu. Karenamu, saudara laki-lakiku, adalah rekrutan, itu tidak akan mudah pada awalnya. Bagaimana dengan ini? Aku memiliki 30.000 rune sisik naga di sini. Kamu bisa menggunakan ini dulu. Li Hong melambaikan tangannya yang gemuk, tampil sangat belak-belakan. Yi Yun mengelus dagunya dan menyipitkan mata. Apa maksudmu adalah kamu ingin menggunakan 30.000 rune sisik naga untuk menukar satu titik kemuliaanku? Haha, kamu menganggapku sebagai orang luar. Di masa depan ketika kamu memasuki asosiasi Hongdaoku, kamu akan menjadi saudara laki-laki. Tidak perlu bersikap picik di antara saudara. Kamu telah menggunakan rune sisik naga sekarang. Ambil saja dan gunakan. Sedangkan untuk poin kemuliaan, aku kebetulan melewatkan poin kemuliaan untuk barang yang aku inginkan. Ketika kamu perlu menggunakan poin kemuliaan di masa depan, aku akan memberikannya kepadamu. Li Hong berkata dengan ekspresi percaya diri. Yi Yun memberikan senyuman yang menyanjung, tapi yang dia pikirkan hanyalah, pergilah sendiri. Dia awalnya penasaran, mengapa Li Hong tiba-tiba datang ke sini untuk menjadikannya seorang kepala? Itu untuk menipu dia dari poin kemuliaannya. Untuk menukar 30.000 rune sisik naga untuk titik kemuliaan, dia yakin melakukan perhitungannya. Kota surgawi Tai'ah tidak membatasi taruhan atau perdagangan poin kemuliaan, tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang akan menukar poin kemuliaan dengan rune sisik naga. Bahkan 100.000 rune sisik naga tidak akan cukup. Ini karena siapapun yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan poin kemuliaan tidak kekurangan rune sisik naga. Untuk rekrutan seperti Yi Yun, dia adalah pengecualian. Setelah mendapatkan 3 poin kemuliaan tanpa banyak rune sisik naga terakumulasi. Inilah mengapa Li Hong mengincar Yi Yun. Dia telah memperlakukan Yi Yun sebagai pemula yang tidak mengerti. Dia berpikir dengan gelar kepala, Yi Yun akan sangat senang bahwa dia hanya akan mengikutinya sebagai salah satu anak buahnya. Tapi harus dikatakan, tipikal anak berusia 12 tahun mungkin tertipu oleh janji Li Hong akan gelar ketua asosiasi Hongdao. Ketua asosiasi Hongdao adalah gelar yang mengesankan bagi banyak anak.
Jika Yiyun mengangguk pada kesepakatan, dan ditipu oleh Li Hong, kota surgawi tidak akan melakukan apa-apa bahkan jika dia mencoba untuk memperbaiki situasi. Alasan Taeah Divine City adalah bahwa perdagangan dilakukan secara sukarela. Jika salah satu ditipu, mereka harus menelan kerugian mereka. Ini adalah dunia kultivator yang kejam. Dengan menerima kelompok pemuda ini, kota surgawi Taeah tidak hanya mengajari mereka teknik kultivasi dan keterampilan bertarung, tetapi juga mengajari mereka tentang kehidupan. Di kota surgawi Taeah, semua orang berjuang untuk mendapatkan sumber daya. Mereka adalah saingan satu sama lain. Akan selalu ada semacam penipuan, sanjungan dan fitnah. Mereka yang memiliki pikiran satu jalur hanya akan melukai diri mereka sendiri di kota Taeah Divine. Jika kota surgawi memperbaiki situasi, mereka yang menderita tidak akan dewasa. Di masa depan ketika mereka memasuki dunia hutan belantara yang sangat luas, memasuki alam mistik, apa yang akan ditipu mereka bukan hanya beberapa rune sisik naga, bahkan mungkin nyawa mereka. Seseorang perlu tahu bagaimana hidup sebelum dia bisa menjadi seorang kultivator. Ini adalah sesuatu yang diajarkan kepada para rekrutan oleh Taeah Divine City dengan cara yang tidak berwujud. Bagaimana itu, saudara Yi? Li Hong terus melihat Yiyun tertawa terbahak-bahak tapi dia tidak tahu apa yang dipikirkan pemula ini. Begitu, jadi ketika aku menjadi ketua, berapa banyak orang yang akan berada di bawahku? Yiyun menatap antisipasi. Pada saat yang sama, dia mengambil sepotong besar daging dan mulai mengunyah. Hahaha, mudah. Melihat Yiyun terpikat, Li Hong mulai mereda. Aku akan secara khusus membuat aula untukmu, memberimu selusin saudara yang akan mendengarkan perintahmu. Hei, kecil, kenapa kamu tidak mengikuti saudara Yi di masa depan? Li Hong berkata sambil melihat anak buahnya di belakangnya. Orang-orang ini mulai tertawa. Tentu, di masa depan saudara Yi adalah kepala balai kita semua akan mematuhi saudara Yi. Orang-orang ini memiliki senyum yang dalam di wajah mereka. Tapi senyum ini muncul seperti mereka menertawakan keidiotan di mata Yiyun. Di sela-sela, Zhou Kui sangat iri saat mendengar ini. Bagaimana bisa jarak antara orang-orang menjadi sebesar ini? Yiyun baru saja direkrut seperti dia beberapa hari yang lalu. Tetapi dalam beberapa hari, dia adalah ketua asosiasi Hongdao. Ini adalah asosiasi Hongdao, organisasi besar yang akan meroket di masa depan. Sekarang, Yiyun memiliki selusin orang, dan beberapa dari mereka bahkan tentara tahun kedua. Di masa depan, dia bisa mendapatkan 100 tanggapan untuk satu panggilan. Zhou Kui merasa Yiyun sangat menginspirasi. Tapi, mengapa Yiyun makan lagi? Dia masih makan daging saat melakukan diskusi penting. Ini membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dengan itu? Li Hong tanpa lelah berbicara dengan Yiyun dengan cara membimbing. Melihat Yiyun mengunyah, dia sedikit mengerutkan kening. Anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai sesuatu, makan ketika aku berbicara dengannya. Atau, dia hanya seorang rakus dan idiot yang tidak mengerti etika dasar apapun. Yiyun tersenyum cerah. Saat dia mengunyah dagingnya, dia bergumam dengan mulut penuh makanan. Tentang menjadi kepala, benar, atau menurutmu apa yang aku bicarakan? Li Hong mulai percaya bahwa Yiyun benar-benar idiot. Tidak hanya tidak mengerti etiket, responnya juga lambat. Untuk itu, aku akan memberimu 2 kata. Apa? Li Hong bertanya. Orang-orang di belakangnya juga meregangkan leher mereka, menunggu untuk mendengarnya. Yiyun mengunyah beberapa kali sebelum menelan daging di mulutnya dengan susah payah. 2 kata itu, pergilah sendiri. Oh, maaf, itu 3 kata. Saat Yiyun berbicara, potongan daging beterbangan, dan sayangnya beberapa potongan daging menyembur ke wajah Li Hong. Li Hong membeku, namun setelah sedetik, wajahnya menjadi hitam. Wajahnya yang sedikit montok berubah menjadi sangat muram. Adapun Zhou Kui yang berada di belakang Li Hong, dia benar-benar tercengang. Telur angsa bisa dengan mudah mengisi mulutnya yang menganga. Apa yang dilakukan Yiyun? Nak, apa kau menggodaku? Li Hong meletus. Cangkir dan termos di atas meja jatuh ke tanah karena getarannya. Semua orang di rumah juru masak tertarik dengan apa yang terjadi. Mereka terperangah oleh Yiyun. Yiyun menyeka minyak dari tangannya dengan sikap tidak terpengaruh. Kamu benar bahwa aku menggodamu, tapi kamu menggodaku, jadi aku menggodamu. Ini tit for tat. Sekarang kita tidak saling berhutang.